Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Tuhan yang menyatakan isi hatinya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saudara, ada dua hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang main rahasia-rahasiaan. Seolah-olah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pelit untuk kasih tahu kehendaknya kepada kita. Sehingga kita bisa berkata, coba saja kalau saya tahu kehendak Tuhan buat saya secara pribadi, pasti saya akan berusaha untuk taat. Sayangnya saya tidak tahu apa kehendak Tuhan untuk saya. Saudara, benarkah Tuhan kita ini pelit untuk kasih tahu kehendaknya buat kita? Benarkah Tuhan kita berusaha menyembunyikan dirinya, berusaha membuat perintahnya itu menjadi rahasia, sehingga kita sulit sekali untuk tahu kehendaknya dan perintahnya buat kita secara pribadi? Saya percaya tidak ya Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih besar? Keinginan kita untuk tahu kehendak Allah untuk kita secara pribadi, atau kehendak Allah supaya kita tahu kehendaknya buat kita secara pribadi? Kira-kira mana yang lebih besar? Keinginan kita untuk tahu kehendak Allah atau keinginan Allah untuk supaya kita tahu kehendaknya? Saya percaya ya, tetap masih lebih besar keinginan Allah agar supaya kita tahu kehendaknya buat kita. Allah kita, Bapak Ibu Saudara, bukanlah Allah yang main rahasia-rahasiaan, yang berusaha untuk membuat dirinya tidak terlihat. Tidak. Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, bukanlah Tuhan yang suka main rahasia sehingga seolah-olah kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, kita harus pergi ke puncak gunung yang paling tinggi mungkin di Tibet sana, lalu kita dengar suara samar-samar dan dari sana kita coba tafsirkan, oh ini kehendak Tuhan bagi saya. Tidak ya, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya, menyatakan isi hatinya yang paling dalam kepada kita. Supaya apa? Ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang saya mendapatkan dari Pendeta Eko Arya. Dia berkata seperti ini ya. Dia berkata bahwa anak saya yang masih kecil itu, dia tidak terlalu tahu berapa tinggi badan saya, atau berapa, atau apa golongan darah saya, atau mungkin hal-hal lain tentang diri saya. Dan saya juga tidak terlalu peduli kalau dia tidak tahu akan hal itu. Yang saya ingin tahu adalah bahwa anak saya yang masih kecil itu, dia mengenal saya sebagai ayah yang menyayangi dirinya. Sama juga Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan lebih ingin dikenal sebagai siapa ketimbang sebagai apa. Tuhan lebih ingin dikenal sebagai siapa yang telah melakukan apa bagi Anda dan saya secara pribadi. Oleh sebab itu, Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang main rahasia-rahasiaan. Yang kedua, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus harus menyebut murid-muridnya ini sebagai sahabat? Saya percaya ya bahwa kalau gambaran ini tidak ada, kalau gambaran murid-murid sebagai sahabat ini tidak ada, maka kita akan melihat perintah-perintah Allah sebagai sesuatu yang berat, sebagai sesuatu yang menekan kita. Dan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan yang memberikan perintah untuk kita taati. Dan tidak ada pilihan lain untuk selain kita taati, karena kita tidak bisa apa-apa. Lebih baik saya taat daripada saya tidak taat, karena saya ini cuma hamba, saya tidak bisa bikin apa-apa, nanti lebih bahaya kalau saya tidak taat, saya hancur dan lain-lain sebagainya. Jadi ya sudahlah, karena saya ini hamba yang tidak bisa bikin apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, lebih baik sudah saya taat sudah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita memiliki gambaran tentang Tuhan yang seperti itu. Oleh sebab itu, Dia perlu menyebut kita sebagai sahabat. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara orang yang taat kepada Tuhan tetapi tak mengerti isi hati Tuhan. Ini mentalitas budak. Dia taat, oke dia taat, tetapi dia taat sebagai budak saja karena tidak ada pilihan lain.
Dia taat supaya hanya sekedar dapat upah, supaya hidupnya aman, supaya dia digaji oleh tuannya. Dan setelah itu sudah. Tentang bagaimana perasaan hati tuannya, dia tidak terlalu peduli. Tetapi di sini ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya sahabat, ia ingin supaya para muridnya mengenal juga isi hatinya. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga tidak mau kalau kita sekedar menuruti perintah Tuhan dengan mentalitas budak. Sekedar menuruti perintah Tuhan karena tidak ada pilihan lagi. Sekedar menuruti perintah Tuhan karena ya sudahlah saya terpaksa taat sudah dan lain-lain. Tuhan pun bahkan tidak ingin untuk kita masuk ke dalam hubungan dengan Dia yang seperti itu. Oleh sebab itu, Dia perlu untuk menyebut kita sebagai seorang sahabat. Sahabat yang kenal isi hati daripada sahabatnya. Sahabat yang kenal isi hati daripada orang yang memberikan perintah. Bukankah ini adalah kabar baik Bapak Ibu Saudara? Bukankah ini adalah sesuatu yang indah Bapak Ibu Saudara? Allah yang menyebut kita sahabat adalah suatu penghiburan bagi kita untuk tidak lagi memandang perintah-perintah Allah sebagai sesuatu yang berat dan menekan adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau bukan hanya sekedar menyebut kami hamba, tetapi lebih daripada itu, Engkau menyebut kami sahabat Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kami, biarlah kami punya gambaran yang benar, gambaran yang adil, gambaran yang seimbang tentang Engkau Tuhan. Kami bukan selalu melihat diri kami sebagai hamba, tapi kadang-kadang juga kami melihat diri kami sebagai sahabat, yang pada mana Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan bahwa Engkau yang begitu tinggi, begitu agung, begitu mulia, mau menganggap sampah seperti kami sebagai sahabat. Kami mengucapkan syukur dan kami mengucapkan terima kasih. Dan ajarkan kepada kami untuk kami selalu menyadari betapa besarnya kasih itu. Kasih yang rela menyamakan dirimu yang agung itu dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.